Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim فيرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal yang kemarin sudah kita bahas sifat ilmu ya. Lawannya udah kita bahas juga. Terus lanjut kepada sifat hayat. Wajib Allah bersifat hidup. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu wa ya wajib bagi Allah bersifat hayat. Maka wajib di sini adalah wajib menurut hukum akal. Maknanya sifat hayat adalah sifat yang tidak pernah tiada dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah wajib bersifat hayat. Maknanya sifat hayat tidak ditemu oleh akal atau tidak diterima oleh akal kalau sifat itu mengalami ketiadaan.
Wahia, hayat itu adalah sifatun wujudiyatun, yang sifatnya itu wujudiyah, artinya sifat yang derajatnya bisa dilihat, bisa disaksikan. Qadimatun, yang sifat hayat itulah sifat yang tidak berawal, tidak bermula pada dirinya Allah. Qaimatun bidzatihi ta'ala, berdiri pada zatnya Allah. Artinya sifat hayat itu beda dengan zatnya Allah, gitu loh. Zat ya zat, sifat ya sifat, gitu loh. Berarti pada zatnya Allah itu berdiri sifat hayat. Tapi nanti kita akan pahami bahwa sifat tersebut dengan zatnya Allah bukanlah sesuatu yang tarkib, bukanlah sesuatu yang tersusun. Kenapa? Karena zatnya Allah bukan jirim, zatnya Allah bukan benda. Maka sifat yang berdiri pada zatnya Allah bukan sesuatu yang menempel. Kalau kayak benda, maka sifat yang ada pada zatnya menempel pada si zat. Kenapa? Karena zatnya punya ruangan, maka sifatnya yang nempel pada ruangan-ruangan tersebut, tapi pada zat yang punya ruangan. Lah Allah zatnya bukan seperti jirim, bukan sesuatu yang punya ruangan, hingga sifatnya Allah tidak bisa digambarkan sebagai sifat jirim atau a'rad. Ya, jadi sifat yang berdiri pada zatnya Allah itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Kalau di luar ahli sunnah mengatakan Allah itu pada zatnya tidak berdiri sifat apapun. Allah ya hanya zat tanpa sifat. Ini Mu'tazilah namanya, orang-orang yang menolak keberadaan sifat. Jadi kalau dikatakan Allah itu hidup enggak? Hidup. Terus yang hidup zatnya. Hidup itu adalah zatnya, bukan sifatnya. Kalau kita berpendapat hidup adalah sifatnya Allah yang berdiri pada zatnya. Terus sebagaimana sifat-sifat yang sebelumnya, bahwa setiap sifat itu punya kerja. Kudrat ada kerjanya, iradah ada kerjanya, ilmu ada kerjanya. Lah kalau hayat apa kerjanya? Hayat itu sifat yang tidak ada kerjanya, nggak punya ta'alluq, nggak punya adepan. Tapi walaupun hayat nggak punya ta'alluq, tapi hayat itu adalah tusahihu aitil kasifat lahu ta'ala ayata sifa bil ilmi wa ghairihi minas sifat. Walaupun hayat itu tidak punya ta'alluq, nggak punya kerja, nggak punya kegiatan, nggak punya depan, nggak punya aktivitas, tapi hayat ini menjadi syarat, gitu loh. Sifat yang menjadi syarat keberadaannya
semua sifat-sifat yang lain. Seperti apa? Apa di situ? Ayata sifat bil ilmi. Di antaranya adalah tusahihu, mengesahkan, akal akan membenarkan keberadaannya sifat ilmu pada dirinya sesuatu apabila pada dirinya itu juga ada sifat hidup, gitu loh. Berarti sifat ini menjadi syarat akan adanya sifat-sifat yang lainnya. Wa ghairihi minas sifat, dan yang lainnya, yang lain apalagi? Asifatil ma'ani, yaitu sifat yang disebut sifat ma'ani yang punya kerja. Seperti apa? Kal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami. Ini semua sifat-sifat ini akan bisa ada pada dirinya sesuatu apabila pada sesuatu itu terdapat sifat hayat atau hidup. Ente mau disebut orang pinter harus kalau udah mati, ini orang mati pinternya luar biasa, ada begitu? Hah? Yang pinter siapa? Itu masa ada ini orang mati kalau ngomong fasih banget, ada kan? Yang bisa fasih siapa? Jadi walaupun hayat itu tidak seperti sifat-sifat yang lain punya kerja, kan sifat ma'ani ada berapa? 7. Yang punya kerja berapa? 6. Yang satu syarat. Jadi 7 itu, yang 6 kalau nggak ada hayat nggak bisa wujud. Karena adanya sifat hayat, maka sifat ma'ani yang 6 bisa wujud pada zatnya sesuatu. Ini yang ditemu oleh akal. Ini akal menemukan yang demikian pada zatnya makhluk. Tapi kalau pada Allah ini namanya lazim. Kalau ada sifat hayat, maka lazim kepada keberadaannya sifat-sifat yang lain. Nyambung ya. Terus hayatullah ta'ala bidzatihi laisat biruhin. Hidupnya Allah itu berdiri pada zatnya, bukan berdiri pada ruhnya. Kalau kita berdiri pada ruh kita. Kamu punya sifat ilmu. Ilmu kamu berdiri di mana? Ilmu kamu adanya di mana? Di otak atau di hati. Enggak berdiri pada zat kamu. Kenapa? Karena zat kamu itu susun-susunan. Ada otaknya, ada hatinya, ada matanya, ada telinga, ada lidahnya, ada jantung, ada. Maka sifat itu berdiri pada zat siapa? Sifat kita itu berdiri pada apa? Pada susunan masing-masingnya. Penglihatan berdirinya bukan pada zatnya jirim, bukan, tapi pada zatnya mata, gitu loh. Nah kalau Allah, ilmunya Allah berdiri pada zatnya sendiri, karena zatnya Allah nggak tersusun
susun dari beberapa zat, gitu loh. Kalau wujud kita zatnya tersusun dari beberapa zat, hingga nanti sifatnya tiap-tiap zat punya sifat masing-masing, gitu loh. Hingga penglihatannya berdiri pada zat sendiri, pendengaran sendiri lagi, ilmu sendiri lagi, kudrat sendiri lagi, iradat sendiri lagi, gitu loh. Nah, kamu kan sifat kuasa kamu di mana? Tangan. Oh. Ilmu kamu di mana? Sini. Penglihatan kamu di mana? Sini. Berarti karena zat kamu tersusun sehingga tiap-tiap zat punya sifat masing-masing. Bukan zat kamu. Kenapa? Karena kamu itu sebenarnya zatnya nggak jelas. Lah iya, zatnya kan nggak jelas. Yang mana zat kamu coba? Andai diri kamu itu dipisah-pisah, malah nggak kelihatan zatnya. Palanya pisah nih, tangan pisah, kaki pisah, dada pisah. Tanya, ini yang orang yang mana? Udah nggak kelihatan udah. Karena jadinya orang karena tersusun-susun dari beberapa zat disusun jadilah orang. Nah, tiap-tiap zatnya punya sifat masing. Berarti penglihatan kamu, pendengaran kamu berdiri pada zat yang berbeda-beda, bukan pada zatnya sendiri. Gitu loh. Kalau Allah berdiri pada zatnya sendiri, karena zatnya Allah nggak tersusun-susun seperti zatnya kita. Ini mustahil Allah itu hidupnya dengan ruh. Kenapa? Kalau Allah hidupnya dengan ruh, berarti hidupnya Allah tergantung pada sesuatu. Hidupnya Allah berarti baru. Hidupnya Allah berarti tidak kekal. Hidupnya Allah berarti boleh berubah. Kalau Allah itu hidup dengan ruh. Nah, yang namanya ruh itu alat. Ruh itu perkara lain yang berkaitan dengan hidup pada makhluk. Ada makhluk yang dihidupkan oleh Allah, digandengkan hidupnya dengan ruh. Tadinya enggak hidup, lalu Allah kasih ruh. Dengan Allah kasih ruh, maka dia jadi hidup. Berarti ruh ini perkara lain, sesuatu yang lain yang digandengkan dengan diri kita. Dengan keberadaannya ruh, kita jadi hidup. Nah, kalau Allah juga hidupnya dengan ruh, berarti Allah sama dengan kita. Hidupnya bergantung kepada yang lain. Berarti hidupnya tidak dari dirinya sendiri, tapi hidupnya dari yang lain. Kalau begitu Allah bergantung kepada yang ini, hukumnya mustahil. Jadi Allah itu hidup nggak pakai ruh. Maka hidupnya Allah itu selama-lamanya, bukan tergantung pada ruhnya. Kalau ada ruhnya, nanti ruh itu apa? Nanti ruh itu berkaitan dengan hidupnya Allah. Nanti Allah hidup dibantu dengan ruh. Ini pahamnya demikian harus kita buang, kita bersihkan, bahwa kita mengimani Allah hidup
Sifat hidupnya Allah berdiri pada zatnya sendiri, bukan pada ruhnya. Lah ruh itu apa? Ruh itu makhluk. Ruh itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ruh itu bukan Allah. Ruh itu bukan Tuhan. Dan ruh itu bukan bagian dari dirinya Tuhan. Hingga banyak kita melihat orang yang salah memahami tentang keadaan ruh. Ketika dia dengar ayat Qulir ruhu min amri rabbi, Qul, katakanlah Muhammad bahwa ruh itu min amri rabbi, sesuatu perkara dari Tuhanmu. Perkara yang dari Tuhan itu bukan berarti bagian dari dirinya Tuhan. Gitu. Ya? Jangan dianggap kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunanku itu bagian dari diriku, bid'ati, darah dagingku, kata Nabi. Yang darah dagingnya Nabi ada pada anak, ada pada cucu-cucunya. Itu Nabi yang begitu lah. Kalau Allah nggak begitu. Lu kira Allah bisa diambil-ambil gitu, tampil-tampil sono-sono gitu. Lu kira apaan? Jadi orang menganggap bahwa Allah menghidupkan Nabi Adam dengan meniupkan ruh kepada dirinya. Allah meniupkan Nabi Isa dengan menghidupkan Nabi Isa dengan meniupkan ruh kepada diri Nabi Isa. Lah ruh dari mana? Dari dalam dirinya Allah keluar. Kalau begitu Allah jirim dong. Ada luarnya, ada dalamnya. Kalau begitu Allah. Kalau begitu Allah benda dong. Udah ada luarnya, ada dalamnya. Wujudnya bisa terpisah. Ada bagian-bagian dirinya Allah yang bisa gimana sih? Lah ruh itu terus apa? Ruh itu makhluk. Ruh itu ciptaan Allah. Gitu aja. Jangan sampai kamu meyakini ruh itu bagian dari dirinya Allah. Rusak iman kamu, rusak. Berarti cara mengimani wujudnya Allah, di dalam pikirannya masih nyerempet wujudnya Allah kayak jirim yang bisa tersusun, yang bisa dipisah-pisah, yang kayak onderdil bisa dipasang, copot, bongkar. Nanti kalau seseorang itu mati, ruhnya kembali lagi kepada dirinya Allah, menyatu lagi dengan gimana coba? Ini paham yang rusak. Jadi kamu jangan ikut-ikut pada pahamnya orang-orang yang demikian, yang mengatakan Allah hidup dengan ruh. Bahkan Allah menghidupkan yang lain itu dengan ruh pula. Allah menghidupkan malaikat dengan ruh. Allah menghidupkan manusia dengan ruh. Ruhnya siapa? Ruhnya sendiri, kan berat. Ruhnya Allah sendiri, yang dengan ruh itu Allah hidup, dengan ruh itu pula Allah menghidupkan yang lain. Ini rusak. Kenapa? Karena hidup itu tidak berkaitan sama ruh. Allah bisa saja menghidupkan sesuatu tanpa ruh. Banyak sesuatu yang Allah hidupkan nggak pakai ruh. Contohnya apa?
Batu hidup Bang? Batu hidup nggak? Batu hidup nggak? Mana batu hidup? Ngarang aja dia batu. Ikan pakai ruh nggak? Ikan hidupnya pakai ruh nggak? Pakai ruh. Tanaman itu dihidupkan Allah nggak pakai ruh. Lu ngotot batu aja kayaknya. Kursi kayak yang lain batu aja. Batu melulu kayaknya nggak ada yang lainnya apa ya? Batunya akik apa batu? Tumbuhan kamu potong-potong, kamu tancap, tumbuh nggak? Tumbuh semua. Kayak singkong tuh, ya, singkong kamu potong-potong kecil-kecil, tancap. Terus, lah ruhnya mana? Ruhnya mana? Nggak butuh ruh. Coba jari kamu potong, tancap. Tumbuh nggak? Tumbuh. Batu juga begitu. Kenapa? Batu gede, dihancurin jadi kecil-kecil. Semua ngomong semua. Gitu loh. Bukan satu doang yang ngomong, bukan satu doang yang hidup. Tandanya batu itu hidup nggak pakai ruh, sama kayak tadi pohonan. Bukan terus satu batu dihancurin mati batunya. Lo kira batu apaan mati segala? Batu dihancurin jadi dua batu, hidup semua dua-duanya. Hancurin lagi, hidup semua dua-duanya. Ya kan? Hidupnya sesuatu itu dihidupkan Allah. Allah bisa menghidupkan nggak pakai ruh. Karena ruh itu alat. Allah nggak butuh alat untuk bikin hidup, itu loh. Allah bisa langsung menghidupkan sesuatu nggak pakai alat. Nah yang lain yang dihidupkan nggak pakai ruh, contohnya apa lagi? Air. Hidup air. Taunya hidup gimana? Airnya mengalir. Ntar dulu. Hidup, tadi kita sudah ngomong, sesuatu itu disebut hidup ditandai dengan apa? Sesuatu dikatakan hidup ditandai dengan apa? Kan tadi diomong hidup itu syarat untuk adanya sifat-sifat yang lain. Sifat ilmu, sifat kudrat, sifat iradat, sifat melihat, sifat mendengar, sifat berbicara. Semua sifat ini bisa ada kalau ada sifat hidup. Jadi sesuatu yang hidup ditandai dengan apa? Sifat apa? Gerak atau diam. Sifat apa? Ya sifat tadi yang 7 tadi. La haula wala quwata, kok bisa gerak diam, urusannya apa?
Emang kalau kentut kamu gerak itu hidup? Hidup kentut kamu? Kan gerak juga dia. Roti yang di oven dari roti yang segini berkembang, hidup itu rotinya? Hidup nggak Kak? Kamu sering lihatnya barang kamu sih berkembang, berarti hidup. Oh, itu mah lain lagi urusannya. Hidup nggak berkaitan hanya dengan berkembang. Hidup yang pasti dikaitkan dengan apa? Adanya sifat kerja, gitu loh. Sifat kerja itu kayak apa? Ilmu, melihat, mendengar. Ini HP mati apa HP hidup? Terus taunya hidup atau mati gimana? Ada kerjanya enggak gitu? Saya nanya, taunya ini mati atau hidup gimana? Ini enggak ada kerjanya? Kalau begini? Lah ya saya nanya, ini HP disebut HP hidup atau mati? Mati. Kenapa mati? Karena nggak ada kerjanya. Lah tanda kerjanya mana? Ketika dinyalakan dia. Nah, ketika dia bisa pakai moto, bisa pakai telepon, bisa pakai WA, HP-nya apa? Jadi mati atau hidup ini? Mati. Kok bisa mati gimana sih? Nggak mati, nggak hidup, kamu nggak bisa tahu. Kalau kamu nggak menemukan kerjanya, kamu nggak bisa mutusin ini HP mati atau hidup. Kalau sudah kamu pastikan nggak ada kerjanya, baru kamu kalau ketemu orang di jalan kamu apain? Dicari apanya itu? Iya, cari apanya? Iya, kenapa? Kerjanya gitu. Nafas, oh masih ada loh. Detaknya ada kalau ada kerjanya berarti hidup gitu. Kalau nggak ada kerjanya, belum bisa memutuskan dia hidup atau mati. Karena hidup itu nggak harus kerja. Tapi kalau kerja pasti hidup gitu loh. Ini sekarang HP saya hidup, tapi nggak ada kerjanya. Karena hidup itu memang nggak ada kerjanya. Jadi jangan dianggap, oh ini mah HP-nya mati, Bib. Lu tahu dari mana HP gua mati? Itu nggak ada kerjanya. Nggak ada kerjanya itu belum pasti mati. Kalau mati pasti nggak punya kerja gitu loh. Tapi kalau nggak punya kerja belum tentu mati. Nah, ada orang nganggur mati semua akhirnya. Ini banyak pengangguran, Beb, banyak kematian di sini, Beb. Masa ada orang nganggur mati? Nganggur itu kan hidup tapi nggak ada kerjanya gitu loh. Orang standby itu apa? Hidup. Masa ada standby tapi mati bisa? Lu standby ya, mati gua. Kalau nggak bisa, standby harus hidup dong. Masa ada standby mati gimana? Nyambung nggak? Jadi tandanya hidup apa? Ada kerja. Kalau nggak ada kerjanya, susah emang kalau nggak diulang-ulang, karena kebiasaannya begitu.
Kita teruskan. Jadi maksudnya sesuatu yang tidak ditemukan kerjanya. Ada sesuatu buta, tuli, bisu, bodoh. Itu mati apa hidup? Belum tentu mati, gitu loh. Walaupun orang mati pasti begitu. Orang mati itu pasti buta, pasti tuli, pasti bisu. Nggak ada orang mati ngomong, nggak ada. Orang mati pasti bisu, bodoh. Nggak ada orang mati pinter, nggak ada. Makanya ketika kita mendengar berita Nabi SAW tentang adanya apa? Pertanyaan di dalam kubur, maka kita meyakini yang ditanya dalam kubur itu pasti orang yang hidup. Nggak mungkin orang mati ditanya di dalam kubur, nggak mungkin. Lagi gimana nanyanya? Bisa kamu? Oh enggak, kalau malaikat bisa, hatta malaikat. Ada orang mati kok ditanya, ya nggak bisa jawab. Gimana orang mati ditanya jawab? Loh, itu buktinya bisa ditanya, berarti dihidupkan, gitu loh. Dalam kubur itu dihidupkan kembali. Mati itu hanya pandangan dunia. Setelah masuk alam barzah, kamu punya kehidupan yang baru di alam barzah, gitu loh. Maka bisa ditanya, bisa diberikan nikmat kubur, siksa kubur. Lah kalau mati mau disiksa, mau diapain, bodoh amat kata dia. Nah, gara-gara hidup itu yang jadi bermasalah. Nggak pingin tersiksa. Ya, jadi Allah hidup nggak pakai ruh, dan ruh itu adalah makhluk min amri rabbi. Maknanya min amri rabbi itu min khalaqa rabbi, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Bukan sesuatu bagian dari dirinya Allah, bukan, bagian dari perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Jadi jangan ikut-ikut pendapat yang mengatakan ruh bukan makhluk. Hati-hati nih. Mau yang ngomong kiai, mau yang ngomong ustadz, mau yang ngomong doktor, mau yang ngomong siapa aja, jangan kamu ikuti pendapat yang mengatakan ruh bukan makhluk. Lah kalau bukan makhluk apa dong? Tuhan. Kan cuma dua adanya, Tuhan sama makhluk. Lah kalau ruh itu Tuhan bukan makhluk, bukan, terus apa?
tengah-tengah gitu antara Tuhan dan makhluk gitu. Nggak ada begitu. Yang ngomong siapa aja nggak ada. Ruh itu makhluk diciptakan oleh Allah. Makanya Yahudi datang ke Nabi. Ada apa? Waktu orang-orang Yahudi bertanya ke Rasulullah, mereka bertanya tentang yang namanya apa? Ruh. Maka Allah menjawab, bahwa ruh itu adalah min amri Rabbi. Qul inna ruh min amri Rabbi. Ruh itu adalah bagian dari perkara yang diciptakan oleh Allah. Lah, orang Yahudi tiba-tiba datang ke Rasulullah nanya tentang ruh. Orang Yahudi tahu-tahu datang nanya tentang ruh. Kira-kira yang ditanya orang Yahudi itu apanya? Bahannya dari apa? Bentuknya bagaimana? Atau besarnya seberapa? Atau keberadaannya di mana? Atau yang ditanya apa kira-kira? Bentuknya. Apa coba yang lain? Letaknya di mana? Letaknya di mana? Orang Yahudi ini mereka pemilik kitab suci sebelumnya, pemilik Taurat. Dan mereka mendapat informasi yang lengkap tentang keadaan langit, makhluk-makhluk, tentang hakikat-hakikat. Mereka itu informasinya lengkap. Makanya orang-orang Yahudi itu seringkali ngetes Nabi Muhammad untuk dicocokkan dengan kitab mereka. Coba kalau saya tanya Muhammad ini jawabannya sama dengan kitab saya. Kalau sama maka berarti Nabi. Karena yang namanya Nabi itu Nabi ini pasti nih pasti bersambung dengan Nabi sebelumnya. Nggak ada Nabi yang informasinya baru, nggak ada. Oh, Nabi khusus lain lagi, beda yang lain. Cara bertauhidnya beda, agamanya beda. Nabi apa begitu? Nggak ada. Nabi pasti bersambung dengan Nabi yang sebelumnya. Misinya apa? La ilaha illallah. Maka pasti ditanya. Maka ketika orang Yahudi nanya tentang ruh, maka yang ditanya Yahudi itu hanya satu. Ruh itu Tuhan atau bukan Tuhan? Gitu dong nanyanya. Enggak urusan mau bentuknya kayak apa, kayak mau letaknya di mana, kayak yang penting pasti kita punya ruh. Sesuatu yang sudah kita ketahui dalam diri kita, maka enggak perlu lagi diketahui di mana tempatnya. Kamu sudah tahu di dalam diri kamu ada ruh. Kamu enggak perlu tahu tempatnya di mana. Kayak apa bentuknya nggak perlu tahu, yang penting sudah tahu dalam diri kamu itu ada ruh. Lah yang saya mau tahu, ruh itu makhluk atau bukan makhluk itu yang ditanya orang Yahudi. Maka dijawab sama Rasulullah bagaimana perintahnya Allah, qul inna ruh min amri Rabbi. Ruh itu adalah bagian dari yang diciptakan oleh Tuhanmu. Amri Rabbi itu perkara dari Tuhan, maknanya diciptakan oleh Tuhan. Jangan perkara dari Tuhan maknanya enggak diciptakan. Terus dari mana? Stok. Nyetok Tuhan gitu. Nemu gitu. Ya, hati-hati ketika memahami masalah ini, karena banyak orang-orang yang kemudian menganggap ruh itu bukan makhluk, ya. Adapun sifat lawannya dari sifat hayat,
Wa dzidduha al-mautu, lawannya adalah maut atau mati. Maka mati bagi Allah hukumnya apa? Mustahil. Allah kok hidupnya enggak selama-lamanya, itu hukumnya apa? Mustahil. Jangankan mati. Quran mengatakan wa huwa ta'ala la tahuduhu sinatun wala naum. Allah itu enggak tersentuh dengan apa? Ngantuk, tidur. Ngantuk aja enggak. Apalagi mati gitu. Itu sesuatu yang mustahil, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'ariduhu fanaun. Dan Allah itu tidak didatangi dengan kebinasaan. Wala mautun, dan tidak pula dengan maut. Artinya mustahil hidupnya Allah itu enggak selama-lamanya. Wajib hidupnya Allah hidup yang selama-lamanya, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, jadi mustahil kematian terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala dalika, apa dalilnya kalau Allah bersifat hayat? Apa buktinya kalau Allah hidup? Ai thubutul hayati lahu ta'ala wujudul alam wa tarkibuhu. Buktinya apa kalau Allah hidup? Buktinya apa? Adanya. Karena alam ini hasil dari ciptaannya Allah. Ciptaan itu kerjanya Allah menciptakan. Dengan adanya ciptaan, tandanya Allah pasti hidup. Nggak mungkin ada barang mati bisa menciptakan, nggak mungkin. Yang bisa menciptakan pasti barang hidup. Maka dengan adanya langit, bumi dan segalanya, tandanya Allah pasti hidup. Ana ta'ala laulam yattasif bil hayati latasafa bil mauti. Kalau mau diurutkan cara pendalilannya, cara menyusun, nih kamu diajarkan cara nyusun bikin dalil. Kalau Allah nggak hidup, pasti mati, karena nggak ada lagi yang lain. Ada orang nggak hidup juga nggak mati, ada? Ada? Pasti mati. Kalau nggak ada hidupnya, pasti ada. Kalau nggak ada hidupnya, nggak ada matinya, berarti nggak ada barangnya. Kenapa? Karena yang bisa disebut mati, itu yang ada kemungkinan dia pernah hidup, maka bisa disebut mati. Kalau tembok ini mati nggak? Mati nggak? Pernah hidup? Nah, kok mati? Yang disebut mati itu ada keadaan yang pernah dialami kehidupannya. Ini mati? Enggak. Yang disebut mati itu pernah hidup, gitu loh. Kalau orang pandangannya orang, ini benda mati semuanya. Nah, tanya kok benda mati kenapa? Oh, kan enggak hidup. Lah pernah hidup enggak? Enggak, ya berarti bukan mati. Cukup benda itu aja, jirim gitu. Kalau enggak ada hidupnya, enggak ada matinya. Jadi yang bisa disifati hidup, sesuatu yang bisa disifati mati itu pernah hidup. Itu loh. Oh, udah mati ya dia ya, kenapa? Mana saya ketemu. Oh, udah mati ya. Oh, saya kan pernah. Kamu punya TV, kayak punya motor, kayak punya apa, udah mati, kenapa? Sudah nggak ditemukan lagi hidupnya, gitu loh. Ya. Apabila nggak dijumpai hidupnya, maka akan dijumpai matinya. Lah yang nggak dijumpai hidupnya, ya nggak akan dijumpai matinya. Loh, nggak ada dijumpai hidupnya gimana? Ini barang mati, pernah hidup? Nggak pernah. Lah gimana mati? Gitu.
Terus walau kana mayitan, dan apabila Tuhan itu mati, lam yakun qadiran wala muridan wala aliman. Kalau Allah itu disifati dengan sifat mati, berarti Allah nggak mungkin disifati kuasa, berkehendak, berilmu. Itu nggak mungkin jadi sifatnya Allah. Wa huwa i'adamu ittasifu ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi muhalun. Adapun ketiadaan tiga sifat tadi, kudrat, iradat, ilmu, itu mustahil bagi Allah. Kalau Allah nggak bersifat tiga tadi itu mustahil. Kenapa? Idlau kana ta'ala kadzalik lam yujad syai'un minal alam. Kalau Allah nggak bersifat kuasa, berkehendak, berilmu, maka alam ini nggak akan terwujud. Nyatanya alamnya terwujud. Matahari tercipta, bumi tercipta, matahari tercipta, berarti alam ini diciptakan oleh Allah, dan penciptanya harus kuasa, berkehendak, kalau ini ada berarti pasti pula hidup. Itu dong. Nyambung apa nyambung? Wadzalika batilun. Apabila orang ngomong alam ini enggak terwujud, itu batil, li'annahu khilaful hissi wal iyan, karena keberadaan langit bumi sudah disaksikan oleh mata indera kita. Udah kelihatan tuh langit, tuh bumi, tuh matahari, tuh bintang, udah kelihatan. Yang tadinya enggak ada berubah jadi pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan pasti kudrat, iradat, ilmu, dan hayat. Wal hayat la tata'alaku bi syai' wa ya syartun akliyun fi sifatil ma'ani. Adapun hayat itu enggak punya ta'aluk sebagaimana sifat-sifat yang lain, tapi hayat itu adalah syarat menurut akal pada adanya sifat-sifat ma'ani yang lain. Yalzamu min wujudiha wujudu sifatil ma'ani wa ada ma'adaha wa min adamiha adamu wa khaitu wajabat lahu ta'ala hayat istahala alaihi didduha. Maka secara keniscayaan, secara kelaziman adanya sifat hayat, maka lazim pula wujudnya sifat-sifat ma'ani yang lain. Ini kalau bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ditemukan sifat hayat, pasti ditemukan pula sifat-sifat yang lain bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min adamiha, dan kalau gak adanya hayat, maka pasti gak ada pula sifat-sifat yang lainnya. Maka wa khaitu wajaba lahu ta'ala hayat, maka ketika akal sudah bisa menetapkan, memutuskan kalau Allah itu wajib bersifat hayat, akal pula memutuskan istahala alaihi didduha. Akal menetapkan pula Allah mustahil bersifat dengan lawannya, yaitu maut. Hukumnya mustahil. Inilah batasan yang kita harus tahu, seminim inilah kita harus tahu tentang sifat hayat bagi Allah. Jadi jangan cuma Allah pokoknya wajib hidup, tapi nggak ngerti mukhalafah antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Berarti kamu nggak ngerti sifat hidupnya Allah. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat berikutnya, yaitu sifat sama, basor, dan kalam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah fasdolana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisami minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi lada ta'si sahbi walhamdulillahi بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.